Karena ada kata-kata baik ya yang di situ dituliskan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kan, carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi berbuatlah sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Kita sebagai warga di sini ikut bertanggung jawab, jangan masa bodoh. Ya maaf, saya sih cuma pedagang nasi kuning. Kepolisian dan TNI dan semua Pemda, Pemkot itu adalah mitra kita. Jadi jangan berasa kita bayar pajak, terus urusannya masa bodoh. Siapapun boleh jadi untuk membangun demi kebaikan, dan ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Di ring 1 kita bisa menggaungkan keberagaman dari ring 1 ini. Coba lihat, bentuknya oriental ada, Betawi ada, kolonial ada. Kita gaungkan keberagaman, dan begitu saya sampaikan kepada ketua MUI bidang ekonomi, beliau bilang, saya mau hadir. Tapi saya bilang, nggak Bapak nggak boleh hadir aja, harus kasih tausiah dan baca doa. Saya bilang, karena beliau ini adalah menurut saya, beliau yang bilang, wah itu bagus, itu satu bentuk keberagaman. Makanya saya bilang, beliau salah satu duta keberagaman. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini, Pak, bisa dijadikan model buat kelurahan lain, kecamatan lain, ya mungkin dari Pak Kepolisian Babinsa juga, untuk menyebarkan pola kerjasama ini, sehingga teman-teman pemerintah daerah maupun kepolisian maupun Babinsa nggak tertati-tati. Swasta ini harus support. Ya kan, kalau swasta mengandalkan pemerintah hanya karena udah bayar pajak terus masa bodoh, kesian. Kalau mereka tertati-tati lelah, besok-besok Kamtipmas tidak terjamin keamanannya. Nah, ini yang kita harus sadar semuanya. Man bana masjidan, ya, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu aja masjid, dia akan dibangunkan rumah seperti itu nanti di surga. Tidak heran kalau kemudian ketika membangun masjid biasanya dipermudah, Pak. Amin. Ya, dipermudah. Ketika kita membangun masjid itu selalu dipermudah, karena memang jalan ke surga itu sebenarnya lebih mudah, Pak. Bukan lebih susah, ya. Kita menyumbang saja ya sebagian kecil, karena dalam keterangannya bahkan yang disebut dengan bana masjid dan membangun masjid, bahkan masjid segede lubang untuk burung bertelur pun itu akan dibangunkan seperti itu di surga. Artinya itu bahasa hiperbolis. Artinya kalau sekecil apapun sumbangsi Anda dalam membangun masjid, itu Allah akan bangunkan. Apalagi kalau segede ini gitu kan, atau gede yang lain lagi, itu sudah pasti.
Kira-kira saya nggak panjang lebar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena ini merupakan ladang pahala. Bukan beban buat kami, tapi ladang pahala. Kami terus terang masih kurang berbuat karena kami nggak tahu bahwa mungkin giliran kita kena COVID dipanggil sama sang pencipta, kita nggak tahu. Ya kan, carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi berbuatlah sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Itu saya diajarkan. Demikian kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa punten? Aku Shirley. Shirley, Ibu Shirley. Nah, kan maaf banget ya. Biasanya orang yang nyumbang musola atau masjid itu biasanya muslim gitu. Iya. Ibu Shirley tahu bahwa ini akan dibangun, gimana ceritanya hingga jadi donatur? Kita pertama tahu kan dari Pak Yusuf Hamka bahwa di sini akan Lebih dekat lagi boleh Bu? ya di Taman Suropati akan dibangun kembali ya musola di sini. Jadi kita dari Wihara juga partisipasi karena kan Pak Yusuf Hamka selalu menggaungkan persatuan ya. Iya, Ketika Pancasila ya, Persatuan Indonesia, kebinekaan. Jadi kita mengikuti Bapak lah ya, untuk partisipasi walaupun musola kan nggak apa-apa, kita kan sama kan. Ada ini nggak? Aduh, Pak Yusuf Hamka nih yang ngajak nggak enak kalau nggak nyumbang gitu. Oh enggak, kita kan inisiatif. Kita enggak, kan ya? memang kegiatannya sosial terus Oh kan. gitu, iya. Kita suka ngadakan baksos di mana-mana juga. Termasuk ke masyarakat yang beragama yang berbeda gitu Oh ya. itu udah pasti, Iya, karena wihara kita pun lingkungannya kan memang beragam ya semua gitu. Nah kemarin itu yang jadi donatur selain Ibu Shirley secara pribadi atau dari Vihara? Dari wihara. Dari Vihara. Berarti Pak Yusuf Hamka itu meskipun Muslim tetapi dekat dengan masyarakat yang dari agama lain gitu ya. Iya. Banget, deket banget. Banget. Semua lapisan. Iya ya. Iya. Peran Pak Hamka terhadap viharanya Mbak Shirley itu apa aja? Oh, kita memang disupport sama Bapak. Bapak salah satu pembina juga di sana. Oh, pembina juga. Iya. Di bidangnya apa berarti pembina di bidang apa? Semua bidangnya pembina. Namanya kan pembina. Keren ya? Keren banget Bapak. Hebat ya. Hebat loh. Makanya itu jadi panutan kita semua. Oke. Menurut Mbak Shirley yang bisa diambil contoh dari Pak Hamka apa? Kepemimpinannya dan kebajikannya luar biasa. Oke, siap. Oke, Mbak Shirley terima kasih. Pak, Iya. ini kan tadi aku udah lihat-lihat nih, naik turun semua. Bapak bilang ini gabungan dari 3 budaya, apa aja tuh Pak? Ini tiangnya kolonial. Tiang-tiang ini. Ya. Terus? Yang hijaunya tuh pagar-pagarnya itu Betawi. Ya kan, dulu kita ingat kalau rumah Sidul kan kita lihat itu ya. Oh, ya. Terus yang kuningnya Oriental. Oh, itu emang ciri Oriental kayak begitu? Iya, kira-kira begitulah. Cuman warnanya kuning doang gitu. Oh, oke. Kotak-kotaknya Oriental juga. Iya, itu dia Ini kotak-kotak. awal mula bisa akhirnya ngebenerin musola ini. Ini kan begini. Mic-nya lebih dekat. Ini bukan musola sebenarnya tadinya, pos polisi. Ya. Pos polisi ini rubuh ketimpa pohon yang diameternya 1,5 meter. Nah, lalu terbengkalai 8 bulan nggak ada yang mau tahu. Sedangkan anggaran pemerintah kota nggak ada. Nah, kemudian dicarilah donasi nggak ada juga yang mau. Padahal di sini banyak warga, rumah, teman-teman yang orangnya makmur, orang-orang kaya, tapi nggak mau. Akhirnya kebenaran Pak waktu itu sekcamnya menghubungin saya. Saya bilang boleh. Saya akan bangunin pos polisinya dengan syarat di atasnya harus ada musola. Kenapa begitu? Tanya. Oh, karena saya biasa sering olahraga di sini, sering ngumpul di sini. Saya cari WC-nya kotor, cari musola saya kagak ada. Saya mau sholat harus nyebrang ke Sunda Kelapa. Iya. Saya bilang perlu di sini ada musola karena saudara-saudara kita yang Muslim kalau olahraga di sini kesian dia kalau mau cari tempat sholat. Akhirnya disepakati, setuju ya saya bangunin. Akhirnya setuju, dibangun lah. Setuju. Nah, tapi dinas pertamanan minta kalau bisa
dibangunin juga ruangan kantor mereka, terutama pos keamanan di atas, keamanan taman. Tapi dengan catatan tidak melebihi bangunan pos polisi, oleh sebab itu kita ke atas, kita tarik bangunannya. Jadi luasannya nggak lebih. Naik ke atas, pos polisi yang lama ya itu existingnya begini, tapi atasnya kita tambahin buat musola. Berarti ini kalau dibilang cita-cita Bapak mau bikin 1000 masjid, musola, ini salah satu di antaranya Pak? Ini yang kelima. Ini yang kelima? Iya, ini yang pertama di mana dulu Pak? Yang pertama di kolong tol di Papanggo. Satu. Di depan pintu Ancol Karnaval yang dibantu oleh Arta Graha Peduli malah. Yang ketiga di Desari. Yang keempat di Sentul Barat. Bahkan itu dibantu diakuisisi oleh Pak Erlangga, Pak Menko Perekonomian, karena beliau yang mau bikin. Yang kelima ini? Yang kelima ini. Jadi kemarin saya ketemu Pak Sofian Jalil. Pak Sofian Jalil bilang jangan bikin 1000 deh sarannya, karena nanti takutnya kebanyakan masjid jamaahnya nggak ada katanya. Mendingan 1000 jadi diganti 1000 kebajikan. Saya bilang, Pak, tapi niat saya dulu memang mau bilang 10, tapi Allah sentil mulut saya jadi 1000. 10-nya saya akan buat dulu. Oh iya dah, nggak apa-apa 10. Tapi dia bilang kalau bisa yang 5 lagi nanti di pinggir-pinggir tol karena lebih bermanfaat. Kalau yang di kolong-kolong ya? Yang atau pinggir? Ya, buat rest area. Benar-benar. Gitu, atau di kolong-kolong. Lebih bermanfaat supaya tidak saling tarik jamaah masjid di kampung dengan masjid kamu. Iya. Oh ya udah, saya pikir di jalan tol aja. Oke. Nah ini Pak, 1000 itu berat nggak sih? 1000 berat, oleh sebab itu Pak Sofian bilang bikin 1000 kebajikan. Jadi dari Bapak sendiri masih pengen 1000 nggak? Saya sih kepengen 1000, tapi saya udah kasih wasiat anak-anak saya, kalau saya kagak mampu, kamu terusin. Kalau kamu nggak mampu, anak kamu terusin, ya itu cucu saya. Jadi udah saya kasih wasiat. Jadi, ya kan. Cuman kadangkala saya kepengen kalau bisa saya realisasikan sendiri. Nah, saya tadinya konsepnya saya mau bikin miniatur masjid-masjid dunia, setiap satu tempat 100 supaya ke Uber gitu. Tapi kata Pak Sofian nggak usah, cukup kamu bikin 10 daripada kamu bikin masjid. Masjid ini kebanyakan. Saya orang Aceh, di Aceh masjid kadangkala juga suka sepi katanya. Sehingga dia bilang kalau bisa bikin 1000 kebajikan jauh lebih manfaat. Misalnya kebajikan itu bangunin jembatan, bangunin juga kalau ada musola atau masjid yang rusak dibangunin gitu, dibantuin. Jadi Pak Sofian Jalil tuh kan guru agama dan beliau orang Aceh dan sekarang beliau Menteri ATR. Luar biasa pemikirannya. Jadi saya pikir ya juga ya yang bermanfaat. Dia bilang akan jauh lebih bermanfaat. Masjid memang bermanfaat buat umat. Tetapi kalau kosong kan sayang. Tapi kamu bisa kebajikan yang lebih dari itu. Bikin jalan, bikin jembatan, bikin tempat instalasi air gitu, bikin listrik solar panel, kehidupan orang banyak. Itu kira-kira kebajikan. Oke, siap. Thank you, Pak. Yuk. Alhamdulillah nih, ini rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Hari Sabtu barokah, habis peresmian Masjid Baba Alun Taman Suropati, dapat hadiah dari Sunpride ya. Yes. Sunpride. Semoga tambah banyak penjualannya, barokah rezekinya, amin. Begitu dibilang Pak Yusuf Hamka, dia langsung ngirim tadi pagi. Makasih. Oke, kalau ini dari kopi Gula aren. Kopi susu gula aren. Tim kopi. Iya. Ini masih penjualannya masih di online, Pak. Masih di online, tim kopi. Kopinya enak banget, tadi saya udah cobain. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Ini hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, baru kita selesai ngeresmin musola Baba Alun Taman Suropati. Langsung dibayar rezeki, alhamdulillah. Alamin. Baik, Pak. Terima kasih waktunya ya, Pak ya. Tim kopi, oke. Oke, Pak. Selamat untuk masjidnya. Nanti masjid-masjid yang lain saya mau ikut lagi. Oke. Bapak, assalamualaikum.